Halo kue Caren yang lo mau kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar kue Caren? Semoga kue Caren semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada episode sebelumnya, episode Swanger, Suara Pendengar, kita mendapat kiriman surat pendengar pertama dari JJ yang menceritakan kisahnya selama masa pandemi ini. Nah, surat JJ tersebut mendorong tim Change Together untuk mencari tahu kabar kue Caren yang lain di masa pandemi ini. Karena itu, tim Change Together berinisiatif secara random menyapa kue Caren. Halo, saya Jufri. Halo, nama saya Francisca. Halo, nama saya Albert. Perkenalkan, nama saya Hardy. Nama saya Eli. Nama saya Belinda Viviani. Saya Desi Frandis. Nama saya Mulyana. Nama saya Leli Dahlia. Kue Caren yang menjadi koresponden ini berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang usia, pendidikan, pekerjaan yang berbeda-beda. Tujuan diadakannya korespondensi ini adalah untuk mengetahui perasaan kue Caren yang diwakili oleh koresponden untuk kemudian bisa saling menyemangati satu sama lain. Wah, sepanjang sejarah podcast Change Together, baru kali ini nih kita say hi. So, stay tune ya kue Caren. Podcast Change Together lahir di awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Waktu itu, dengan tujuan bersama menyemangati kue Caren, Kue Tianchuanse menggagas podcast ini. Meski sekarang 8 bulan telah berlalu, tidak ada salahnya kan kita menanyakan kabar kue Caren saat pertama kali virus ini hadir di Indonesia. Gimana sih perasaan kue Caren saat awal munculnya pandemi ini? Saya sangat takut dan khawatir akan terjangkit virus COVID-19 ini. Khawatir dan takut banget. Ekspektasi saya itu bakal segera berakhir. Terkadang muncul perasaan cemas. Saya takut terjangkit virus COVID-19. Terlebih saat awal pandemi itu, saya dan teman-teman yang lain harus tetap melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional dari sekolah. Saya merasa senang. Perasaan Hosye saat di awal pandemi ini tentunya sangat panik ya. Apalagi waktu itu Hosye sedang berada di China untuk studi. Lamut Sepei memberikan pengaturan kepada Hosye sehingga Hosye pada akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Sebagai ibu juga saya merasa takut, juga merasa was-was. Pasti ya mama-mama itu juga berburu masker, berburu hand sanitizer untuk stok di rumah. Saya sangat khawatir, apalagi mengingat anak saya saat itu berada di Jogja. Lumayan khawatir ya. Karena waktu Pemprov DKI mengumumkan untuk seluruh restoran yang di Jakarta harus tutup untuk dine-in. Kebanyakan dari kita merasakan kekhawatiran, takut dan cemas. Seperti paragraf pertama Cifutse ya kue Caren. Kalau emak-emak nih udah pasti langsung panik ya mencari masker, hand sanitizer untuk keluarga di rumah. Terus ada lagi nih yang ujian nasional pas pandemi. Wah, pasti ini menjadi memori banget ya. Tapi tadi kayaknya ada yang happy juga ya dengan kemunculan pandemi ini. Dan ada juga nih yang khawatir karena resto di Jakarta harus ditutup. Ada apa ya dengan dua kue Caren kita ini? Ada lanjutannya nggak nih? Boleh dong diputar lanjutannya. Saya merasa senang karena saya dapat belajar di rumah dengan santai. Karena ya saya dan istri saya Vivian mengelola sebuah cafe vegan dan ya kalau restoran gak ada yang datang kan juga nggak ada pendapatan kan. Dan sebenarnya lagi butuh dana juga sih karena Vivian lagi hamil. Di sekitar bulan Juni itu baby akan keluar. Cuman ya Lamut Sepei ya semua teratasi lah. Oh, rupanya kue Caren kita yang senang ini adalah pelajar ya. Serasa everyday is Sunday ya, Dek. Dan Caren kita yang khawatir resto harus ditutup ternyata adalah pemilik sebuah cafe vegan. Ini berarti babynya udah lahir ya kok. Congrats ya kok, baby boy or baby girl nih. Gak diceritain nih kayaknya, mau cowok ataupun cewek, Lamut Sepei sehat-sehat ya kok. Semoga kelak dapat membina dengan baik dan lancar. Oke, itu dia perasaan-perasaan kita di awal pandemi.
Nah, 8 bulan kemudian, di mana pandemi masih ada dan bahkan jumlah korban terpaparnya terus bertambah. Gimana perasaan Kue Charen sekarang? Saya sudah tidak takut lagi. Mungkin udah nggak setakut dulu ya, tapi kita emang tetap perlu harus waspada sih. Tidak takut lagi dan semakin terbiasa menggunakan masker. Happy dan menikmati aja semua kegiatan yang dilakukan dari rumah. Saya juga bersyukur karena saya dan keluarga masih sehat. Saya tetap berusaha untuk senantiasa bersyukur atas hal-hal yang patut disyukuri. Saya merasa bosan karena saya tidak dapat beraktivitas di luar rumah, seperti menari dengan teman-teman di vihara ataupun mengikuti acara-acara vihara. Juga udah terbiasa, kalau nggak terlalu penting kita juga nggak keluar rumah. Salah satunya kita juga nggak sering makan di luar lagi, kita udah masak sendiri di rumah. Semua juga ikut makan vegetarian. Kebanyakan dari kita sudah tidak takut lagi ya. Tapi sebenarnya ada yang janggal nggak sih Kue Charen? Waktu yang positif 1 orang, kita merasa takut. Sekarang yang positif sudah 1,5 juta orang nih. Kita sudah tidak takut lagi. Kalau logikanya, harusnya kita makin takut dong. Karena jumlah yang terpapar makin banyak. Tentu kemungkinan kita terpapar jadi lebih besar. Ya nggak? Nah, di sini kita perlu menggarisbawahi terbiasa dan bersyukur. Keadaan hati kita yang sebenarnya menentukan bagaimana diri kita dalam menghadapi segala kesulitan. Bukan kepintaran, bukan materi yang berlimpah, bukan pula jabatan. Hati yang kuat dan penuh dengan rasa syukur yang memungkinkan kita bisa beradaptasi dengan sikon apapun. Hal ini membantu kita untuk melewati kesulitan. Pandemi ini contoh realnya. Tapi tentu saja kita harus tetap waspada, seperti kata salah satu Charen kita, dan kita tingkatkan kualitas serta kuantitas kehidupan spiritual kita. Satu hal lagi yang bisa kita pelajari, adik pelajar kita yang awalnya senang saat pandemi, karena bisa santai di rumah, tapi sekarang merasa bosan, tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Berarti, bahagia tidak ada kaitannya dengan pandemi ya. Kalau ada kaitannya, harusnya sampai hari ini bahagia terus dong. Kan sekarang masih pandemi. Perasaan kita mudah sekali berubah ya Kue Charen. Perasaan takut, cemas, bahkan bahagia, sifatnya sementara saja dan terasa semu. Jadi, bahagia itu apa sih? Dan gimana cara kita mempertahankan kebahagiaan supaya tetap long last? Kita harus sadar dan tidak meletakkan emosi, ketidakpastian, dan keresahan seutuhnya di dalam jiwa raga kita. Kita membuat suatu kebaikan dan kita menyebarkannya ke sesama kita. Ketika saya masih memiliki harapan positif baik dalam hal apapun, saya selalu mencari hal-hal atau kata-kata positif yang selalu memberiku semangat. Ketika saya melihat orang lain juga bahagia, lebih banyak bersyukur atas segala hal yang telah kita capai dan kita miliki. Kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana, seperti setiap pagi kita masih dapat membuka mata dan menghirup udara segar. Bahagia itu tidak terkait dengan kondisi apapun, karena bahagia itu berasal dari diri pribadi kita sendiri. Dan untuk mempertahankan kebahagiaan itu adalah dengan bersyukur dan see good in all things. Kondisi yang sehat, di mana keluarga berkumpul bersama itu adalah hal yang sangat bahagia. Itu adalah kebahagiaan. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki adalah bahagia. Bisa memberi adalah bahagia. Bisa membuat orang lain bahagia, maka diri juga merasa sangat bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah berasal dari dalam diri kita. Kalau kebahagiaan berasal dalam diri kita, berarti kita tidak menuntut keadaan luar untuk membuat kita bahagia gitu loh. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa mengeluarkan perasaan itu saat itu juga gitu loh. Dan kunci kebahagiaan yang pertama adalah kita harus belajar bersyukur, merasa tercukupi, dan merasa hidup kita tuh anugerah yang luar biasa. Hidup kita tuh kasih lamu yang
yang luar biasa gitulah. Wah, intuisinya semuanya keren-keren banget. Setuju pakai banget deh dengan intuisi Kue Charen tentang bahagia. Dan saya yakin Kue Charen yang sedang mendengarkan juga setuju nih, bahwa bahagia itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari luar diri. Kita bisa melihat hal positif dan selalu bersyukur seperti yang Kue Charen koresponden sebutkan tadi ya. Tapi nih, kayaknya selalu ada tapinya ya. Tapi, kenapa pada prakteknya kita susah bahagia ya Kue Charen? Begitu banyak hal yang mengkhawatirkan, kita takutkan, dan kita cemaskan. Begitu banyak hal yang membuat kita sulit bahagia pada prakteknya. Teorinya nih kita tahu dan kita terima. Tapi prakteknya susah juga ya. Mengapa? Karena kita belum menemukan sumber kebahagiaan yang sejati. Apa itu? Yaitu membahagiakan hati laumu mama. Yang paling mudah adalah begini. Mungkin kita pernah melihat mama kita di rumah bersedih hati. Bahkan kita melihat mama kita meneteskan air mata. Atau bayangkan, mama kita sedang sendiri di rumah yang besar, tidak ada yang memperhatikan, dan mama kita jatuh sakit. Apa perasaan kita? Pasti seketika terenyuh dan teriris-iris kan hati kita Kue Charen. Di sisi lain, kita melihat mama kita di rumah dalam keadaan bahagia, tersenyum, dan tertawa riang. Seketika hati kita menjadi hangat dan ikut bahagia ya. Kenapa kita sulit merasakan atau mempertahankan kebahagiaan? Karena kita tidak membuat hati laumu mama ikut bahagia. Semua sependapat bahagia itu dari dalam diri. Nah, dalam diri kita itu apa sih isinya? Percikan roh suci laumu merupakan inti dan core dalam diri kita. Jadi sesungguhnya, roh dalam diri kita connect, menyatu dengan laumu. Nah, bahagia kita selama ini adalah bahagia secara jasmaniah saja. Luarnya saja nih Kue Charen. Belum sampai ke dalam, dan dari dalam belum keluar. Jadi bagaimana membuat laumu mama bahagia? Yaitu ketika semua anak-anaknya hidup dengan bahagia, rukun, dan dalam kebersamaan harmonis. Seperti mama kita lah yang di rumah. Kalau waktu kecil, siapa yang suka berantem sama saudaranya? Waktu itu mama kita marah dan bersedih. Dan sekarang bayangkan kalau kemudian kita sudah hidup mandiri, merantau. Setiap kali kita telepon mama kita di rumah, pasti mama jadi senang kan? Jadi sering-sering ya, Kue Charen, kita telepon laumu mama dan hidup rukun harmonis dengan semua saudara-saudara kita di Triloka. Kue Charen yang laumu kasihi, kita bisa tarik kesimpulan. Bahagia dan pandemi tidak ada hubungannya. Tapi meminjam pandemi ini, kita bisa lebih mengenal diri kita dan lebih dekat dengan laumu. Itu semua adalah kebahagiaan kan? Merasa cukup dan bersyukur juga adalah cara yang ampuh untuk mengingatkan kita untuk tetap bahagia, meskipun ada cobaan yang besar di depan kita. Bahagianya kita juga bisa menjadi sumber bahagia orang lain di sekitar kita loh Kue Charen. Buktinya, senyum dan tawa juga bisa menular loh Kue Charen. Nah, sama dengan bahagia. Dengan kita bahagia dan memberikan energi positif, maka lingkungan di sekitar kita juga bisa ikut ketularan energi positifnya juga loh. Tentu semua orang mendambakan kebahagiaan. Karena itu, we are on the same boat. Kita sama-sama berlayar dengan bahagia, rukun, harmonis yang menuju pantai kebahagiaan yang sejati. Jadi, tetaplah semangat dan penuh rasa syukur. Baik-baik menjaga stamina, menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, dengan minum vitamin-vitamin, dan menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Semua orang bisa menekan ego mereka dan keinginan mereka dulu untuk berpergian atau ke tempat ramai. Dan kita semua
Tetap taat dengan protokol kesehatan. Dimanapun kita berada ya cuci tangan, pulang langsung mandi, jaga kebersihan. Nah, hal bagus ini tetap kita harus pertahankan juga. Dan ya untuk teman-teman di luar sana yang merasakan dampak dari pandemi ini ya tetap bersemangat, jangan putus harapan, bersama kita pasti bisa. Selalulah mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita selalu dituntun ke jalan yang benar di kehidupan ini. Semoga pandemi ini tidak lewat begitu saja. Namun kita semua dapat belajar banyak hal melalui pandemi ini. Be better every day. Kue Sharon, let's change together for a world full of hope. Jika Kue Sharon merasa podcast ini membawakan kebaikan, jangan ragu untuk share podcast ini ke teman-teman seketuhanan ya, agar kebaikan ini bisa menular dan juga membawakan manfaat. Tetap sehat, bersyukur, dan bahagia. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kue Sharon dan keluarga. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya. Terima kasih banyak untuk koresponden podcast Change Together yang telah berpartisipasi ya. Terima kasih kepada Francisca di Jakarta, Albert di Jambi, Sinsin di Jogja, Belinda di Dumai, Mulyana di Medan, Jufri Chen di Surabaya, Desi di Lubuk Pakam, Leli di Dumai, Eli dari Medan, Hardi dan Vivian di Jakarta.